Dan dikabarkan juga ijazah dari Jokowi ini menunjukkan error atau tidak sesuai. Baik, pemirsa, sementara itu hari ini sekali lagi dalam gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini ada jelas. Yang lebih jelas bisa di center. Ya, sama 100. Warnanya 500. Salah sama 100 ya. Warnanya beda ya. Nilainya berapa itu? 100 Pak. Kalau yang Sama-sama 100. sama-sama 100 warnanya itu nggak akan membuktikan ijazahnya asli atau palsu kok. Itu hanya syahwat aja yang mau mengejar kami untuk kami itu ditersangkakan dengan kasus pencemaran nama baik atau fitnah. Itu aja, nggak akan membuktikan ijazah. Makanya ijazah itu harus dibuktikan di tempat lain. Contohnya kemarin juga udah ada sidang baru kemarin di Solo, ya, yang kemudian digugat. Ini gugatan baru lagi ya, Mas? Gugatan baru lagi, nanti akan banyak gugatan, dan ini makin menunjukkan ketidakpercayaan terhadap ijazah yang memang palsu itu, ya 99,9 palsu itu makin banyak, dan itulah memang sudah keniscayaan masyarakat. Ya, pertama saya ingin mengucapkan kata-kata merdeka. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan, dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan, ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3, yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor, ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat, yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah, ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada, ya. Oleh karena itu secara teknis lebih rinci nanti disampaikan rekan kami, dan juga prinsipal akan kami tunjukkan ijazah. Jadi harapan kami hari ini kami bisa melihat, meraba, menerawang ijazah itu tidak akan kesampaian, begitu. Nah, ya, terus ini saya ralat kembali saksi. Jadi mekanismenya tanggal 13 itu ada 2 versi. Dari pihak tergugat diberikan kesempatan untuk menunjukkan ijazah. Kemudian dari kami diberikan kesempatan menghadirkan saksi, dan saksinya kami ralat. Yang pertama adalah Pak Rujito yang memegang ijazah asli UGM Fakultas Kehutanan 1985. Jadi kami ralat, bukan Pak Insinyur KPH Bagas. Kemudian yang kedua adalah Komjen Purnawirawan Ugrosino. Jadi 2 itu sesuai permintaan, dan kami sangat bersyukur luar biasa. Permintaan saya yang terakhir dari kami selaku ketua tim, nanti disambung rekan-rekan yang lain. Dengan persidangan ini saya berharap perkara terhadap Profesor Dr. Tifa Salpadila dihentikan. Karena pengadilan perdata sebagaimana yang dimaksudkan oleh mantan Ketua Komisi
Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud tidak pernah ada di sini. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama ya, bahwa itu juga tidak pernah ada, karenanya tidak ada pidana. Bagaimana mungkin kalau perdatanya saja tidak pernah ada pembuktian, pembantahan? Kalau di sini ada ijazahnya Pak Jokowi dan asli, saya sepakat mereka tersangka. Kalau hari ini tidak pernah ada ya, oleh karenanya juga mendasarkan pada pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa pengadilan perdata adalah pembuktian yang paling kuat, karenanya tidak ada alasan untuk mentersangkakan, dan saya berharap itu untuk dihentikan perkara itu. Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik diputuskan di pengadilan akan lebih baik untuk pembelajaran kita semuanya. Dan Bapak juga pernah berjanji kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya, dan saya bawa. Sebagai tindak lanjut di dalam persidangan perkara perdata nomor 211 mengenai gugatan CLS yang disidangkan pada tanggal 23 kemarin, yang pada pokoknya sesuai agenda yang telah dijadwalkan hari ini kami bertemu dengan Bapak Jokowi dalam rangka koordinasi dan konsultasi mengenai persiapan adanya pembuktian yang akan kami ajukan di persidangan setelah jadwal yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Jangan percaya kalau dia akan hadir. Enggak akan. Itu pernyataannya adalah pernyataan politik, bukan pernyataan hukum. Yang menjadi persoalan, dia lebih memilih panggung politik untuk menempatkan posisinya ketimbang hadir di panggung hukum yang berpotensi menguras legitimasinya. Kan ketika menghadapi pertanyaan jaksa, pertanyaan hakim, pertanyaan pengacara, orang akan membaca kualitas orang ini nantinya. Itu dia hindari. Karena itu dia nggak pernah berani kan wawancara model-model seperti ini. Kalau belum disetting seperti ini kan, saya hanya diberitahu temanya soal ini. Tapi kalau ini detail, bahkan ada prom yang tinggal dia baca. Tapi kalau di pengadilan kan nggak bisa seperti itu. Jadi betul-betul dia menghindari proses hukum. Ada arti konspiratif di sini. Dia sedang memperhatikan kalkulasi komunikasi politik. Karena itu Jokowi akan memaksimalkan panggung politik yang cenderung menguntungkan dia dan juga meminimalkan eksposur dari sisi hukum, karena ini arena yang tidak terkendali. Lihatlah di TV-TV bagaimana kemudian dalam tanda petik pendukung-pendukungnya tidak masuk ke dalam substansi tapi menyerang personal orang. Makanya betul-betul dia hindari. Ijazah harus dikejar, karena penersangkaan saya sampai nanti persidangan saya itu nggak akan membuktikan ijazahnya asli atau palsu. Itu hanya syahwat aja yang mau mengejar kami untuk kami itu ditersangkakan dengan kasus pencemaran nama baik atau fitnah. Itu aja, nggak akan membuktikan ijazah. Makanya ijazah itu harus dibuktikan di tempat lain. Contohnya kemarin juga udah ada sidang baru kemarin di Solo, ya, yang kemudian digugat oleh Mas Sigit. Ini gugatan baru lagi ya, Mas? Gugatan baru lagi, nanti akan banyak gugatan, dan ini akan menunjukkan ketidakpercayaan terhadap. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang cukup menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita membahas isu panas hari ini, jangan lupa teman-teman untuk berikan komentar kalian di channel ini. Dan subscribe juga teman-teman agar tidak ketinggalan setiap informasi yang kita sampaikan setiap hari. Ya teman-teman, kita melihat di kolom komentar di bawah ada beberapa tanggapan netizen. Dan mari kita saksikan bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Di sini teman-teman disampaikan oleh teman kita Dasminar, betul fakta pembuktian pertama hukum dirusak oleh pendukung kebohongan karena bukankah tergugat maupun penggugat baik secara perdata maupun pidana sebelum disidang penggugat dan tergugat wajib hadir dan disumpah menurut agama dan kepercayaan. Dengan adanya bukti yang asli, disinilah hakim bisa memutuskan perkara yang adil tanpa bulu selesai. Ya teman-teman, Ajis memberikan tanggapannya, ribut amat, sudah jelas palsu, tangkap sudah jadi dinanti-nanti, takut keburu kabur.
Ya, teman-teman, Onoy juga memberikan tanggapannya harus dimiskinkan sebagai pelajaran bagi koruptor, para pejabat dan para ASN pada umumnya di masa mendatang. Ya, teman-teman, kita lanjut. Moholi juga memberikan tanggapannya, ayo Pak Jaksa bekerja yang betul, Anda dibayar oleh rakyat. Surjarwo juga memberikan tanggapan, teman-teman, mantap Pak Hakim, harus diminta ijazah yang asli bukan fotokopi. Kecut, jangan dihukum mati, tapi hukum seumur hidup serta dimiskinkan semiskin-miskinnya juga keluarganya. Ya, Arbi juga memberikan tanggapan, teman-teman, teruskan perjuangan Pak Roy CS demi bangsa dan NKRI. Sopianto juga memberikan tanggapannya, kalau tidak hadir dengan alasan bla bla berarti harus diseret paksa dong. Ya, Rial Gamal juga memberikan tanggapan, teman-teman, semoga orang-orang cerdik pandai yang pro rakyat dijadikan pemimpin di negeri ini. Ya, teman-teman, Mar memberikan tanggapannya, ya mantap, harus dipenjara orang yang bersalah. Cunul juga memberikan tanggapannya, rakyat sudah pada cerdas, nggak bisa dibohongi lagi. Ya, Ali Topan memberikan tanggapannya, teman-teman, sita hasil korupsi, hukum mati. Ya, teman-teman, kita lanjut. Sru Nureni memberikan tanggapannya, setelah ijazah Jokowi diperiksa, semoga ada lagi pemeriksaan lanjutan atau bentuk lembaga independen khusus untuk memeriksa ijazah semua pejabat-pejabat di Indonesia mulai dari kader pres. Ya, teman-teman, kita lanjut. Giparit memberikan tanggapannya, hei para jaksa, kalian menjadi jaksa itu disumpah Al-Quran demi keadilan rakyat dan tunjukkan keadilan itu terhadap rakyat. Ingat, kalian itu jegelah oleh rakyat. Pagolori memberikan tanggapannya, teman-teman, mana berani datang Pak, cerdas, semua fasilitas yang diberi negara bagusnya dikembalikan ke negara. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Darmajis memberikan tanggapannya. Yaya bebas utang 700 triliun karena kebohongan penipuan kok. Yo onok mantan presiden koyo ngene. Iki wong langsung Bang Munarman sikat habis itu Jokowi si begundal negara. Adili penjarakan banyak kasus besar kilometer 50 meninggalkan pemilu 980 orang, kasus Kanjuruhan Malang. Ayo Bang Gaspol, ini dibantu oleh 280 juta rakyat Indonesia, semoga Tuhan melindungi. Ya, teman-teman, kita lanjut. Arni memberikan tanggapannya, kasihan akibat hakim yang tidak jujur, ijazah Jokowi tah ramalan korban. Ya, Darmawati juga memberikan tanggapannya, teman-teman. Di sini dia beranggapan, hai pejabat pemerintahan Republik Indonesia, kamu pikir kami rakyat bodoh tentang ijazah palsu Jokowi dan Gibran? Semua mafia palsu harus dipenjarakan, semua pelecehan di dunia pendidikan. Teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh teman kita Edi Suwarno, dia berpendapat diberhentikan Profesor Anies dan Profesor Yudi ini sebagai menteri karena sedang meneliti ijazah pejabat Indonesia diperkirakan banyak yang palsu. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Budiman memberikan tanggapannya. Ya Allah, negeri ini mau dipermainkan oleh satu orang yang jelas pembohong. Tegas, cobalah udah tahu gabah dalam nasi sepiring. Lebih baik gabahnya buang daripada nasi sepiring dibuang. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Setia Dharma dia memberikan tanggapannya, teman-teman, beginilah kalau pemimpin suatu negara, bahwa kecerdasan negara akademik lebih rendah dari yang dipimpin, ditambah etik moral akhlak pun lebih rendah juga. Kalau kecerdasan akademiknya lebih rendah bolehlah, tetapi etika moral akhlak tidak boleh rendah dari anak buahnya, karena itu pedoman teladan integritas kepemimpinan. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Nur Hasanah memberikan tanggapannya, orang jujur dan tahu agama, jangan kau uang sogokan yang sudah jelas merumuskan suruh mintan bansos dengan harus sumpah, mengaku kalau harus jadi orang miskin juga nggak mau, takut termakan sumpahnya sendiri karena sama saja nggak yakin sama Allah, maha kaya, maha berkuasa dan berhak menjadikan kita kaya kan. Itulah yang terjadi awal dari lingkaran yang menyesatkan, termasuk dari ujian orang sabar dan ikhlas saat ini.
Nah, teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk memberikan opini cerdas di kolom komentar di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Teman-teman, sampai di sini saja cuplikan video. Jangan lupa saksikan video dan update terbaru dari kita yang lain. Salam NKRI, harga mati.